Ya, Shalom, apa kabar? Sehat ya kalian semua. Selamat untuk kalian yang sudah naik kelas 9. Saya, Ibu Agustina, akan mengajar kalian. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin dalam doa, kalian juga berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali belajar di semester yang baru, belajar agama Kristen. Tuhan tuntun kami supaya kami dapat belajar dengan baik, mengerti. Kami tahu Tuhan, kami terbatas, tapi Tuhan yang melampaui segala akal memberikan kami hikmat Allah. Olehnya Tuhan, kami sebagai Kristus dalam kehidupan kami, biarlah pembelajaran ini berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sumber belajar kita menggunakan buku Pendidikan Agama Kristen Siswa Kelas 9 Kemendikbud tahun 2016 dan lingkungan setempat. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja, membedakan gereja yang hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orangnya, menjelaskan mengapa gereja memiliki ciri-ciri khas sebagai kritik terhadap umat Yahudi pada masa Yesus serta menyebutkan ciri-ciri tersebut, menjelaskan beberapa aspek pergumulan gereja di masa lampau dan masa kini. Materi: 1. Gereja gedung atau orang. Yang kedua, makna gereja. Yang ketiga, umat Allah yang baru. Yang keempat, pergumulan gereja. Dalam Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1 dan 3, Aku gereja, kau pun gereja, menyatakan bahwa gereja bukanlah gedungnya. Jadi apabila ada orang yang menghancurkan gedung gereja, orang Kristen tidak perlu terlalu kecewa atau takut, sebab mereka hancurkan hanyalah bangunannya. Gereja sendiri yaitu kumpulan orang percaya setia kepada Yesus Kristus yang tetap bertahan selama kumpulan itu tidak meninggalkan Tuhan mereka. Yang pertama, gereja atau orang. 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Lalu dalam persekutuan mereka, turunlah Roh Kudus yang disertai dengan angin yang kencang yang bertiup dalam ruangan itu. Lidah-lidah api berkobar-kobar turun di atas kepala murid-murid. Sebuah kejadian aneh dialami oleh para murid. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing. Sebagian lagi orang yang hadir yang melihat hal itu ada yang mengejek mereka. Mereka katakan mereka sedang mabuk anggur manis. Tetapi Petrus dengan penuh Roh Kudus tampil ke depan dan menyampaikan kesaksiannya, menceritakan tentang nubuat Nabi Yoel, yaitu Yesus Kristus. Pada hari itu juga ada 3.000 orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Jadi ternyata gereja pertama-tama dibentuk bukan gedungnya, tetapi orang Kristen yang berkumpul pada waktu itu. Hari itu juga banyak orang yang meminta agar mereka dibaptiskan
Jumlah mereka sekitar 3.000 orang. Itulah gereja perdana. Apa yang menarik dari bagian kisah ini? Ternyata gereja tidak pertama-tama dibentuk oleh gedungnya. Bahkan orang-orang Kristen perdana justru berkumpul setiap hari di Bait Allah. Di negara barat ada gereja-gereja yang kini kosong karena orang-orang Kristen di sana meninggalkan iman mereka atau tidak mau lagi pergi ke gereja. Dapatkah gedung-gedung gereja itu disebut sebagai gereja? Sudah tentu tidak. Gereja tanpa orangnya bukanlah gereja. Makna gereja dalam bahasa Yunani yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sementara kata klesia berasal dari kata kerja kaleo yang berarti memanggil. Dengan demikian kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Orang-orang ini termasuk kita semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Umat Allah yang baru. Bagaimana hubungan gereja dengan Israel, atau lebih tepatnya lagi Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Dikatakan sesungguhnya aku datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda dan seterusnya. Orang-orang Kristen perdana memahami dirinya sebagai umat Israel yang baru. Sama seperti Abraham yang dipanggil keluar untuk diutus menjadi berkat bagi dunia, begitu pula kita orang Kristen dipanggil keluar untuk kemudian menyatakan kasih Allah yang telah Ia wujudkan melalui Yesus Kristus. Kasih itulah yang harus kita sampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Namun demikian, seperti yang kita lihat dalam Perjanjian Baru, hukum Taurat seringkali malah dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Pada masa Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus melayani orang banyak ahli Taurat yang mengecamnya karena Tuhan Yesus dianggap melanggar aturan-aturan Taurat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Taurat yang seharusnya digunakan untuk menjadi penuntun menuju kehidupan. Allah membentuk gereja sebagai umat Allah yang baru. Umat Allah yang baru hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Karena itu pula gereja seringkali disebut sebagai Israel yang baru. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pergumulan gereja. Satu, gereja yang terbuka. Bagaimana sifat gereja perdana? Salah satu sifatnya sudah kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Di situ digambarkan bahwa gereja perdana adalah gereja yang terbuka,
Gereja ini terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah seluruh dunia. Gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Memang, mulanya kebanyakan anggota gereja perdana adalah orang-orang Yahudi. Kemudian masuk mereka yang disebut sebagai orang-orang yang takut akan Allah, yaitu orang-orang non-Yahudi yang tertarik dengan ajaran agama Yahudi, namun merasa belum sepenuhnya dapat menjalankan seluruh tuntutan hukum Taurat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10, di situ diceritakan bagaimana Kornelius bukan orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. 2. Pemahaman tentang ajaran yang benar. Selain eksklusivisme kesukaan, mungkin ada gereja-gereja atau kelompok-kelompok orang Kristen tertentu yang menganggap dirinya yang paling benar dan paling suci. Di kota Korintus, jemaat terpecah-pecah karena ada kelompok-kelompok yang menganggap diri masing-masing sebagai orang yang paling benar, paling Kristen. Dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Sikap seperti ini tentu sangat keliru. Tuhan Yesus sendiri tidak mengajarkan kelompok yang satu lebih baik daripada kelompok yang lain. 2. Gereja yang gagal menjadi teladan. Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India, pernah berniat pergi ke gereja untuk ikut beribadah. Gandhi telah banyak membaca Alkitab, khususnya Kitab Injil Matius. Dia ingin sekali berkenalan dengan Yesus yang diakui sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Malangnya, saat itu ia hidup dan bekerja di Afrika Selatan, di mana orang kulit putih melarang orang kulit hitam bergaul dengan mereka. Banyak orang Kristen dan gereja yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mahatma Gandhi misalnya pernah ditolak ketika ia ingin ikut beribadah di sebuah gereja di Afrika Selatan. 3. Hidup saling berbagi. Sebuah cara hidup yang sangat menarik yang diperlihatkan oleh gereja perdana adalah di mana orang-orang Kristen tidak menganggap milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki, sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berbagi baik makanan, mungkin menyisihkan uang jajan untuk menolong orang lain, meminjamkan pulpen, atau memberikan pakaian kepada orang yang kena musibah? Ya, dan mungkin kalian punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Bagaimana reaksi orang tua kalian? Tentu orang tua kalian akan memuji dan bangga bahwa kalian juga bisa melakukan hal yang demikian. Nah, nilai-nilai yang baik seperti berbagi, kepedulian dengan orang lain banyak diperoleh dari keluarga. Apabila orang tua mengajarkan anak-anaknya berbagi, berbelas kasihan kepada orang lain, maka kamu memiliki empati kepada orang lain yang berkekurangan dan yang membutuhkan bagi sesama. Gereja yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta adalah buah pekerjaan Roh Kudus. Gereja perdana terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam suku, bangsa, ras, dan bahasa.
Dengan demikian, gereja adalah komunitas yang terbuka dan inklusif. Terpenting dari gereja adalah bukan gedung, melainkan orangnya. Dengan demikian sederhana atau mewah gedungnya tidaklah penting. Orang-orang di gereja perdana hidup dengan berbagi kepada sesamanya. Gaya hidup ini masih dilakukan oleh banyak orang Kristen, dan gereja yang lewat persembahannya, bantuannya kepada orang miskin, para korban bencana alam, beasiswa pendidikan kepada orang jompo, dan lain-lain. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami boleh belajar dengan singkat. Kami tahu Tuhan yang melampaui segala akal memeteraikan firman Tuhan di dalam hati anak-anak untuk mau membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sebagai gereja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.